garis akhir. Setia dan taat melayani Tuhan sampai garis akhir. Nah, ini untuk mendapat mahkota kebenaran. Seperti Rasul Paulus berkata, oh terima kasih aku sudah mencapai garis akhir. Bukan maksudnya cuma, oh terima kasih saya sampai meninggal dunia. Wah, kalau sampai meninggal dunia, penjahat pun meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia, saudara. Ada yang sampai Tuhan datang juga nanti, saudara. Bukan itu maksudnya. Sampai mencapai garis pelayanannya ini yang penting. Jadi ini mencapai garis akhir sama dengan menyelesaikan pelayanan sampai garis akhir, artinya taat dan setia melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah itu ayo hari-hari ini sebagai apa saja. Pembersih gereja, gembala, siapa saja. Ya, kita berdoa. Rekan gembala bersama saya sudah mendapat pelajaran dari Tuhan langsung praktek. Ya, itu dari kedua almarhum gembala kami yang terakhir. Saya berpindah-pindah gembala. Ya, karena tugas atau karena studi juga. Yang terakhir di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Indiono, saya lihat sendiri. Sampai meninggal dunia. Bapak Pendeta Pongdong Ngalemba diizinkan Tuhan sampai meninggal dunia. Itu garis akhir. Lalu tetap melayani. Tetap melayani. Tidak, wah sudah ini, saya mantunya dulu. Oh tidak, ini sudah mantuku, ini anakku. Ya sudah, aku santai-santai. Tidak, tetap melayani. Itu teladan sampai garis akhir. Taat dan setia. Melayani Tuhan sampai garis akhir. Makanan Tuhan itu. Jika kita melayani dengan taat dan setia, sama dengan memberi makan Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendak Dia, taat dan menyelesaikan bersetia. Jika kita melayani dengan taat dan setia, sama dengan memberi makan Tuhan. Waktu itu murid-murid pergi ke kota, beli makanan jasmani. Saja beli makanan jasmani. Tapi Tuhan ketemu dengan perempuan Samaria di tepi sumur. Waktu murid-murid datang, Tuhan, ayo makan Tuhan. Ini spesial ini mungkin. Ya, dia murid-murid belikan yang terbaik mungkin. Kalau di kota itu ditanya, paling terkenal nasi apa sini? Ya, mungkin nasi apa terserah. Ya, wah belikan untuk Tuhan. Mari Tuhan makan Tuhan. Oh, makananku bukan itu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan taat setia. Jadi ulangi, jika kita melayani dengan taat setia, sama dengan memberi makan Tuhan, memuaskan Tuhan, menyenangkan Tuhan, mengenyangkan, menyenangkan Tuhan. Jangan dinilai yang jasmani, saudara. Pelayanan itu jangan dinilai yang jasmani. Rekan hamba Tuhan, ya, kita berkumpul di Malang, di Lempinel ini, yang diceritakan, waduh makanannya ini, wah sedih sekali. Kita berfellowship, waduh makanannya ini, loh firmannya mana yang rohani itu, makanan rohaninya mana? Ya, ini sangat bergeser sekali, sangat bergeser sekarang. Saja, ayo saja. Jadi yang dibicarakan di makanan bagi Tuhan, taat dan setia. Jangan yang jasmani saja itu. Pelayanan itu jangan yang dinilai yang jasmani saja. Rugi, ketinggalan nanti. Yang rohani, taat dan setia. Memberi makan Tuhan, memuaskan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan juga timbal balik. Kalau kita memuaskan Tuhan, Tuhan mengenyangkan, menyenangkan Tuhan, maka Tuhan juga memberi makan kita. Hasilnya Tuhan memberi makan kita. Sama dengan Tuhan memelihara kehidupan kita secara jasmani di tengah dunia yang sudah sulit ini. Tidak usah bingung, ya. Mungkin kita kesulitan dalam perusahaan dan lain-lain. Om, saya sudah usaha ini baik. Tapi usaha yang awal, yang sungguh-sungguh taat dan setia dalam pelayanan itu loh. Itu, waduh om, kami kok begini om, begitu. Baik, sulit om di dunia, baik. Siapa yang ngaku di dunia ini tidak sulit, sulit semua. Tapi kalau kita melayani taat dan setia, memberi makan Tuhan,
maka hasilnya Tuhan memberi makan. Artinya Tuhan memelihara kehidupan kita secara jasmani di tengah dunia yang sulit mustahil. Dan memelihara kehidupan rohani kita dalam kepuasan, ketenangan. Kalau kenyang itu sudah tenang. Tuhan memelihara kehidupan rohani kita dalam ketenangan, kepuasan. Sehingga tidak jatuh dalam kepuasan dunia, kepuasan dosa. Tidak. Kepuasan dosa sampai puncaknya dosa. Berapa banyak pelayan Tuhan yang jatuh, cari kepuasan di dunia sampai jatuh dalam dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk. Banyak anak Tuhan yang merokok. Hamba Tuhan merokok, mabuk, narkoba, ke gedung bioskop, ke diskotik, kemana. Banyak itu. Karena apa? Pelayanannya itu loh. Tidak taat, tidak setia. Tidak taat pada firman. Tidak memuaskan Tuhan sehingga dia tidak pernah puas juga jiwanya. Akhirnya mencari kepuasan di dunia. Ayo, sungguh-sungguh hari-hari. Mulai dari saya ditunjuk oleh Tuhan juga. Minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai kita melayani asal-asal. Tidak taat pada firman, berbuat dosa itu tidak taat. Berbuat dosa kita melayani terus tanpa sadar, tidak mau sadar, tidak mau ngaku. Wah, bahaya. Saya sudah banyak usaha menolong. Ya lewat mengisi formulir, lewat ini saudara semua. Isilah dengan jujur. Maksudnya bukan sembarang-sembarang, dipecat. Tidaklah. Kalau ada jalan keluar, ayo ikuti. Kalau salah, ini salah ini. Ayo ada jalan keluarnya. Mari secara rahasia, ayo kita buka firman, jalan keluarnya bagaimana. Jalan keluarnya bagaimana. Jangan terus disembunyikan, kita melayani, tapi tidak taat terus. Simpan dosa. Wah, salah besar. Nah inilah, Tuhan sanggup memelihara yang jasmani. Di tengah dunia yang sulit juga memelihara hidup rohani kita. Dalam ketenangan, kepuasan. Sehingga kita tidak jatuh dalam kepuasan. Tidak mencari kepuasan dunia. Dan tidak jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawin. Sampai hidup kekal. Tuhan memelihara jasmani, rohani. Sampai kehidupan kekal. Nah inilah yang dimaksud Paulus, terima kasih aku sudah bertanding dengan baik, berjuang sampai mencapai garis akhir. Bukan cuma sampai meninggal dunia, bukan. Sampai pelayanannya ini, sampai dia meninggal dunia. Taat setianya ini, sampai meninggal dunia. Dia bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia sudah mengalami pemeliharaan jasmani, rohani, sampai hidup kekal. Semoga kita mengerti. Ini proses yang pertama. Proses yang kedua sekarang. Mari baca lagi Pak, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Nah, itu pertandingan baik, mencapai garis akhir. Taat setia dalam pelayanan sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terus, dan aku telah memelihara iman. Nah, ini B, sudah. Ya, terima kasih. Jadi B atau kedua, proses kedua, memelihara iman. Harus memelihara iman. Sampai garis akhir juga. Memelihara iman sampai garis akhir. Memelihara iman sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia atau sampai kedatangan Tuhan kedua. Pelihara iman. Artinya apa ini? Memelihara iman. Artinya. Lalu bagaimana ini? Memelihara iman. Artinya A. Berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Iman itu dari mendengar firman. Jadi berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Dan mempraktekannya, menurutinya. Pegang teguh. Tidak bimbang oleh ajaran lain. Pegang teguh itu memelihara iman. Berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Dan mempraktekannya atau
Ya. Jadi mempraktekkan atau menuruti itu memelihara iman. Itu memelihara iman. Ya. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Ini yang kedua. Artinya, ya, memelihara iman artinya berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar dan mempraktekkannya atau menurutinya. Menurutinya. Jangan pernah digoyangkan oleh ajaran-ajaran lain. Kalau kita sudah merasa, ini pengajaran sudah mengubahkan saya, sudah menolong saya ini, pegang. Jangan digoyang oleh yang lain. Jangan digoyang oleh yang lain. Ya? Dan mempraktekkannya atau menurutinya. Menurutinya. Ini pertama. B. Memelihara iman artinya tidak menyangkal nama Yesus. Tidak menyangkal nama Tuhan. Itu memelihara iman. Sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia. Atau sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sampai meninggal dunia. Atau sampai kedatangan. Memelihara iman. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini. Jadi tidak menyangkal nama Tuhan. Tidak menyangkal nama Tuhan. Lewat perkataan. Nah, menyangkal nama Tuhan ini bisa lewat perkataan. Ya. Tidak menyangkal nama Tuhan. Ya. Mulai dengan pertama, tidak menyangkal nama Tuhan lewat perkataan. Tetap mengaku Yesus. Tetap mengaku nama Yesus. Apapun yang kita hadapi. Tetap mengaku nama Yesus. Jangan menyangkal nama Yesus. Tetap mengaku nama Yesus. Tetap percaya dan mengaku nama Yesus. Banyak kali, hati-hati kaum muda. Dari sekolah minggu sudah percaya Yesus, mengaku Yesus. Tapi sudah menginjak remaja kaum muda. Hanya karena jodoh sudah tidak ngaku Yesus lagi. Hanya karena pekerjaan tidak ngaku Yesus lagi. Ini tidak kuat ya. Di tengah jalan sudah mogok. Tidak bisa terima mahkota. Tapi menerima nanti hukuman. Kalau tidak mahkota hukuman. Oke, ayo. Ini. Jadi tidak menyangkal nama Tuhan. Yang pertama, tidak menyangkal nama Tuhan lewat perkataan. Sama dengan tetap percaya dan mengaku nama Yesus. Apapun resiko yang kita hadapi. Sampai meninggal dunia atau sampai kedatangan Tuhan. Nah ini memelihara iman. Memelihara iman. Ya, ayo tetap lewat perkataan. Tidak menyangkal nama Tuhan lewat perkataan. Sama dengan juga tidak berdusta lah. Saat-saat kita berdusta itu sama dengan menyangkal nama Yesus. Sama dengan tidak berdusta. Tidak menyembunyikan dosa. Tidak berdusta. Tidak menyembunyikan dosa. Tidak berdusta. Itu mengaku dosa. Itu kalau tidak mau mengaku dosa itu menyangkal nama Tuhan itu. Tidak berdusta. Mengaku dosa juga. Berkata benar, mengaku yang benar, mengaku dosa itu tidak menyangkal nama Yesus. Tapi juga dalam Titus 1 ayat 6 tidak menyangkal nama Tuhan lewat perbuatan, tidak menyangkal nama Tuhan lewat perbuatan. Titus 1 ayat yang ke-6. Ya ini orang-orang Titus pasal 1 ayat yang ke-6. Ya ini orang-orang yang tak bercacat. Ya. Yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup. Sebentar, maafkan. Titus 1 ayat yang ke-16, maafkan. Titus 1 ayat 16. Ya. Mereka mengaku mengenal Allah. Mengenal Yesus, mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Dengan perbuatan mereka menyangkal dengan perbuatan. Nah, terus mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini, jadi tidak menyangkal nama Tuhan. Ya. Itulah mulai dengan tidak menyangkal lewat perkataan. Sama dengan mengaku, tetap percaya dan mengaku nama Yesus. Apapun yang sedang terjadi, apapun resikonya. Sama dengan tidak berdusta. Tidak berdusta. Jujur dalam perkataan, jujur dalam mengaku dosa, jujur. Kalau tidak mengaku dosa, tidak jujur mengaku dosa, itu sudah menyangkal nama Tuhan. Menyangkal